Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Blogger. Kali ini saya akan mereview situs microstock yang cocok untuk icon. Jadi ini adalah list yang saya buat dari pengalaman saya selama 1 tahun di microstock. Oke, kita mulai saja. Nah, teman-teman, seperti teman-teman ketahui, kalau teman-teman misalnya menyukai konten seputar icon yaitu atau microstock itu, jadi teman-teman bisa subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video paling baru seputar microstock. Nah, kali ini saya membuat tutorial yaitu saya akan mereview situs-situs mana saja yang cocok untuk kalau teman-teman misalnya masih pemula di bidang icon, nah jadi teman-teman nanti bisa memilih situs mana saja sih yang cocok untuk teman-teman. Nah, di sini saya akan mereview 9 situs yang dimana icon yang saya upload itu sama ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bertanya, Mas, itu icon yang diupload di situs microstocknya berbeda-beda atau sama. Nah, jadi teman-teman tidak perlu lagi menanyakan hal itu karena saya mengupload satu iconnya itu sama semua teman-teman. Jadi saya masukkan ke 9 microstock ini. Nah, sebenarnya ada microstock lain yang saya upload juga kayak di pond5.com, kemudian itu di PNG3, kemudian ada juga di 123RF. Tapi earningnya itu tidak saya cantumkan di sini karena apa? Selama saya mengupload icon itu ternyata belum ada sales, maksudnya belum ada pembelian gitu teman-teman. Makanya tidak saya cantumkan di sini. Nah, jadi saya cantumkan di sini yang sudah earning saja teman-teman. Nah, baik, kita mulai sekarang. Kita akan cek dulu bagaimana sih penghasilan saya dari microstock ini selama 2019. Oke, pertama itu microstock. Nah, kalau teman-teman lihat, itu grafiknya itu dari sejak saya mulai microstock itu bulan Desember tahun 2018 dan sekarang sudah November, itu terlihat ada penjualan teman-teman. Nah, alhamdulillah, dulu kalau misalnya saya tidak teruskan, misalnya saya berhenti sampai sini, ya ternyata bulan depannya meningkat teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya grafiknya itu seperti saya ini, teruskan teman-teman. Buat icon dan upload terus. Karena apa? Setelah teman-teman sudah rutin membuat icon dan sudah mengetahui pola algoritmanya, maka teman-teman ini akan naik ininya teman-teman. Di sini saya sudah alhamdulillah naik turun, tapi ya di bulan November kemarin saya sudah menghasilkan segitu teman-teman. Untuk bulan Desember belum keluar, jadi sampai bulan November aja dulu. Ini untuk Shutterstock, jadi Shutterstock udah $8 teman-teman, jadi lumayan. Saya ini dulu, buat dulu di Shutterstock. Saya buat $8 aja, $8 aja, nggak 8,8. Kemudian itu di situs yang lain ini icon Scout teman-teman. Saya juga upload iconnya itu ke sini, ke icon Scout. Itu selama saya 2019 kemarin, ini saya belum 1 tahun di sini. Tapi ya alhamdulillah, walaupun kecil itu ada pembelian. Itu icon Scout ini adalah situs yang pemilik situs ini berasal dari India teman-teman. Nah, itu akun balance saya sudah segini, teman. Udah 6,21. Ya, masih mending daripada tidak ada sama sekali di icon Scout. Icon Scout itu ini $6, oke. Jadi saya close lagi dulu.
Kemudian ini Get Image. Nah, Get Image ini saya sebenarnya sudah cek tadi malam. Mungkin ini lagi gangguan atau apa. eh ini saya sudah tahu jumlah selnya untuk selama saya setahun. Jadi bukan rutin ya teman-teman. Ini udah setahun totalnya. Itu baru cuman segini saya dapatnya teman-teman. Ya walaupun sedikit segitu, tapi alhamdulillah. Saya close dulu lagi. Untuk Big Stock, sepertinya ini kurang dari $1 teman-teman. Jadi di sini saya Big Stock ini masih campur. Maksudnya tuh saya dibandingkan dari situs-situs yang sebelumnya yang fokusnya di icon, ini fokusnya saya nyampur antara foto sama vektor, yaitu vektornya berupa icon. Nah, jadi earning saya juga nggak sebanyak di situs lain, itu hanya segini teman-teman. Selama saya dari Januari sampai Desember itu mendapatkannya segini, baru cuma segini teman. Ya lumayan lah. Alhamdulillah, yang penting ada penjualan. Itu di Big Stock tadi 0,5. Oke, itu Big Stock. Kemudian di Dreams Time. Nah, kalau teman-teman lihat, itu setiap orang beda-beda ya teman-teman. Mungkin dia ada yang Dreams Time-nya itu tinggi, tapi punya saya dapatnya hanya segini. Jadi jangan judge dulu terlalu cepat. Ini hanya dari sudut pandang saya ya teman-teman. Beda orang, beda juga earningnya. Jadi ada yang di Dreams Time-nya tinggi, tapi khusus icon yang saya buat itu yang laku hanya ini, yang ini teman-teman, dari sebanyak yang saya buat. Nah, kesimpulannya berarti kalau teman-teman buat vektor itu lebih baik tidak usah dipikirkan lagi teman-teman apakah terjadi sell atau enggak. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada sell, baru teman-teman mikirkan, oh perbanyak saja tuh model icon yang seperti itu gitu loh. Nah, ada teman-teman yang sudah lama berkecimpung di Dreams Time, kemudian sudah cukup mahir dalam membuat desain icon atau membuat desain vektor yang lain, misalnya logo atau ilustrasi, dia bisa mendapatkan rutin, bahkan lebih besar dari Shutterstock. Itu mungkin saja teman-teman bisa, karena dia sudah mengetahui desain-desain mana saja yang laris. Nah, kalau saya di sini Dreams Time fokusnya hanya icon. Mungkin di Dreams Time ini saya cek kalau teman-teman yang YouTuber lain itu ada penghasilannya besar, ya mungkin cocoknya dia bukan di icon teman-teman, tapi mungkin di ilustrasi atau logo. Ini juga lumayan teman-teman kalau teman-teman serius. Nah, selama saya kurang lebih dari Januari sampai Desember ini, itu baru segini teman-teman. 2,78. Oke, saya close dulu. Terus di deposit foto, ini saya khususkan diri pada icon. Ternyata di iconnya di sini selama saya di deposit foto itu hanya segini teman-teman. Mungkin dia pasarnya bukan di icon, mungkin dia lebih fokus ke foto mungkin. Nah, makanya nanti saya akan coba simpulkan buat teman-teman mana saja sih situs-situs yang cocok untuk mengupload icon. Ini 0,30. 0,3. Oke. Nah, kemudian di sini ada alami. Jadi di alami ini ternyata lumayan tinggi teman-teman. Penjualannya segini.
tapi dipotong 60%. Jadi 15%, jadi $15 teman-teman. Ya, mau nggak mau lah teman-teman ya. Kita kan Microstock itu hanya tempat sebagai tamu teman-teman ya. Ya wajar lah kalau setiap Microstock itu punya peraturan masing-masing. Ya kayak gini dia membuat fee-nya 60%, ya itu sah-sah aja teman-teman. Yang penting kalau menurut saya itu teman-teman ada upload, ada icon, kemudian di-upload teman-teman. Itu saja. Mengenai pembelian nanti itu tergantung bayar. Kalau memang bayar suka dengan desain teman-teman dan teman-teman sudah tahu itu desain yang laris, ya perbanyak aja teman-teman. Ya, kebetulan saya mendapatkan pembelian itu di bulan ini teman-teman, 28 Juni. Ya, jadi selama saya setahun baru inilah saya pecah telur teman-teman. Sudah $10. Ya alhamdulillah juga teman-teman. Dialami $10. Kemudian nah, untuk yang paling stabil itu di ini saya teman-teman. Jadi saya mulai di bulan Oktober tahun lalu. Nah, ini seperti itu teman-teman lihat cek. Di bulan Oktober 2018 dan itu mulai naik teman-teman. Mulai naik. Nah, untuk bulan November itu saya kalau ini di total itu segini. Anggap aja 25 lah. Udah dibulatkan lah kira-kira. Dan saya lihat memang kalau teman-teman rutin mengupload itu grafiknya itu naik teman-teman. Ini grafiknya naik karena ini saya pada saat sebelum menyentuh Juni ini itu naik. Kalau saya lihat ini sepertinya di bulan Juni ini ada hari besar apa gitu sehingga terjadi lonjakan penjualan saya di sini. Nah, sedangkan di hari-hari selanjutnya itu menurun. Ya namanya juga kalau teman-teman tanya mengapa sih Mas penjualan icon saya turun? Ya jangankan penjualan icon teman-teman. Kadang kan juga kalau misalnya teman-teman ke pasar tanyain pedagangnya pasti nggak selalu laris kan jualannya teman-teman. Ya gitulah teman-teman, sama juga di dunia icon. Ya mungkin saja yang buat ikonnya itu yang sejenis desainnya itu udah banyak gitu. Jadi lebih banyak pilihan bayar untuk memilih. Ya jadi kalau misalnya desain teman-teman asal-asalan ya seperti saya bilang, ya nggak ada yang mau beli. Nah, makanya membuat icon itu jangan sesuka hati teman-teman. Jadi teman-teman harus menguasai pertama kali ya skill desainnya yang diasah dan dilatih. Ya makanya teman-teman tuh harus up to date terus teman-teman. Apa saja sih icon-icon yang misalnya paling laris dan paling banyak di-download itu harus teman-teman pelajari dan harus teman-teman ketahui. Nah, terus ini saya cantumkan dulu aja ke TNP-nya. Ini 25. Dan yang terakhir itu adalah icon finder. Nah, untuk teman-teman khusus untuk icon finder ini adalah kalau teman-teman tanya itu situs yang pemain utama teman-teman untuk di bidang icon. Jadi di sini bisa saya bilang mungkin dia ada marketplace nomor satu yang isinya semuanya adalah icon teman-teman. Baik itu yang warna hitam. Ini kalau yang kayak gini namanya style outline atau line. Kemudian kalau seperti ini stylenya style solid teman-teman. Atau mungkin gradient, lebih ke gradient kayaknya. Jadi kalau saya salah tolong di komentar di bawah ya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman mau mengupload situs dan ada juga nih pertanyaan lagi dari teman-teman. Mas, kok setiap saya upload ke icon finder itu icon saya ditolak atau di reject? Ya, seperti teman-teman ketahui ini adalah icon finder ini termasuk situs yang paling digemari kalau misalnya buyer, maksudnya itu klien mencari icon teman-teman. Nah,
Kalau misalnya teman-teman tidak mengikuti standar aturan pembuatan icon dari Icon Finder, teman-teman bakal di-reject. Saya aja kadang kan teman-teman udah bersusah payah membuat icon pun belum tentu di-approve. Nah, bayangkanlah kalau teman-teman masih baru di icon, baru sekali di-reject itu langsung nggak semangat lagi upload di Icon Finder. Nggak gitu teman-teman, karena saya juga berkali-kali juga di reject Icon Finder pun. Baru sampai akhirnya ya diterima. Kemudian pas saya upload lagi, kadang ada juga icon saya yang ditolak gara-gara sudah kebanyakan gitu. Nah, makanya teman-teman itu carilah style yang unik gitu, teman. Yang jadi Icon Finder menganggapnya itu stylenya cocok untuk market mereka gitu loh. Nah, untuk yang masih baru atau masih pemula, itu tidak saya sarankan main di Icon Finder teman-teman. Karena apa? Kalau mental teman-teman tidak siap, maksudnya di sini kalau teman-teman susah payah sudah misalnya membuat icon selama 2 atau 3 hari, misalnya udah 20 atau 30 icon tuh mau diupload di Icon Finder. Setelah seminggu, jaraknya untuk review ternyata ditolak, ya kan gimana lah perasaan teman-teman kan. Nah, makanya saya bilang tadi kalau teman-teman misalnya di Icon Finder itu di reject, ya itu wajar saja teman-teman. Kayak karena Icon Finder sendiri setiap harinya itu jutaan bahkan ratusan, bukan jutaan sih, mungkin ribuan icon atau ratusan icon masuk ke situs mereka teman-teman. Jadi mereka harus selektif memilih mana icon yang sesuai dengan pedoman panduan mereka. Nah, jadi kalau teman-teman tanya kepada saya, Mas buatin dong panduan tentang membuat icon Finder. Nah, itu saya sudah buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di playlist saya. Nah, sekarang kita balik lagi dulu di Icon Finder tadi. Nah, di sini saya udah 71 ya teman-teman tadi. Nah, jadi akan saya sortir dulu teman-teman. Jadi caranya ini blog namanya. Ini nama situsnya Microstock. Kemudian kita geser. Jadi segi 4 ini aja kita akan sort mana aja data yang terbesar. Jadi di sini kolom F, kemudian dari largest to small. Oke. Jadi ini sudah di sorting dari yang besar ke kecil. Nah, jadi terlihat ini saya selama 1 tahun ya teman-teman. Jadi ini belum pernah saya tarik. Dan yang sudah rutin di sini teman-teman. Saya di TNP. Nah, kalau teman-teman masih baru, itu saya sarankan mainnya di ini teman-teman. Nah, di TNP. Di sini di TNP ini memang lama, butuh waktu 3 bulan untuk direview. Tapi kalau teman-teman bisa masuk dan rutin membuat icon setiap harinya, ya teman-teman bisa mendapat penghasilan rutin seperti saya tadi teman-teman. Yang bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Terus yang lain itu adalah di sini. Di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih baru, lebih baik upload ke situs ini aja dulu teman-teman. The Non Project, Shutterstock, sama Icon Scout. Mengapa saya menyuruh teman-teman untuk mengupload ke situs ini kalau teman-teman masih baru? Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman masih baru, itu membuat icon itu mungkin teman-teman udah berhari-hari kan. Nah, pekerjaan yang paling melelahkan setelah membuat icon itu yaitu mengupload dan mengisi keyword maupun deskripsi teman-teman. Nah, bayangkan kalau setiap mengupload itu teman-teman ada 200 icon. Capek nggak kira-kira kalau masukkan semua ke situs ini? Ya itulah teman-teman. Kerjaannya
pembuat icon. Jadi kalau teman-teman bilang mendapatkan penghasilan dari icon itu gampang, ya memang ada benarnya ada salahnya juga teman-teman. Benarnya ya kalau kita sudah punya style sendiri, kemudian sudah tahu cara membuat icon yang bagus, cara membuat icon yang laris, ya insya Allah bisa rutin penghasilan kita teman-teman. Tapi kalau teman-teman hanya buat asal-asalan, kemudian tidak melalui riset, ya gimana mau laris teman-teman. Jadi kayak kita survei pasar dulu gitu loh teman-teman. Nah, itu kenapa saya merekomendasikan Danon Project, Shutterstock, kemudian Icon Scout karena di sini enak sekali teman-teman membuat apa namanya itu keywordnya. Dan saya sebenarnya yang paling gampang juga tuh di Icon Finder juga teman-teman. Tapi kenapa tidak saya rekomendasikan di Icon Finder? Karena di Icon Finder ini susah teman-teman diterimanya. Seperti saya bilang tadi. Kalau misalnya teman-teman ikonnya sudah bagus, sudah visual perfect, itu bisa upload coba ke situs lain juga teman-teman. Nah, jadi saya akan berikan tip dulu buat teman-teman yang masih baru. Kalau misalnya benar-benar serius mau berkecimpung selama 1 tahun dulu teman-teman. Coba dulu 1 tahun membuat icon. Nah, pertama itu teman-teman harus bisa memilih microstock yang sedikit kompetitornya sehingga teman-teman bisa earning terus setiap bulan. Nah, kalau saya lihat di sini traffic yang paling kencang saya itu berada di The Non Project sama Shutterstock. Karena apa? Di Non Project itu saya sudah earning bulanan sama di Shutterstock juga, teman-teman. Untuk situs yang lain itu belum stabil. Makanya saya bilang untuk pemula itu lebih baik fokus saja dulu membuat banyak icon teman-teman. Kalau teman-teman icon teman-teman masih sedikit dan diupload langsung ke banyak situs, saya yakin teman-teman lebih cepat capek teman-teman. Kenapa? Ya tadi itu membutuhkan waktu, membutuhkan banyak kuota. Ya kalau teman-teman ada pasang internet di rumah sih nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya uploadnya lewat warnet atau uploadnya lewat uh, misalnya di duduk nongkrong di Grapari, ya itu kan butuhkan waktu lama teman-teman. Karena yang misalnya yang mengupload atau menonton di sana kan juga banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tips buat teman-teman itu fokus pada microstock yang memberikan penghasilan rutin bagi teman-teman. Nah, kenapa saya bilang tersebut? Ya karena ya saya bilang tadi yang buat icon itu bukan hanya teman-teman saja, teman-teman. Ada banyak desainer yang membuat icon dan menguploadnya ke situs-situs ini. Oleh karena itu, teman-teman harus memilih teman-teman. Nah, kalau saya disuruh memilih ya saya sarankan untuk yang masih baru ya bermain dulu di The Non Project, di Shutterstock sama Icon Scout teman-teman. Kemudian, nah jika teman-teman sudah rutin, misalnya penghasilan teman-teman, misalnya dari The Non Project misalnya sudah $100 atau $200, di Shutterstock juga sudah rutin, misalnya setiap bulan sudah $100, $200 juga, di Icon Scout juga, ataupun di situs-situs yang lain ini juga gitu teman. Nah teman-teman sudah harus bisa memikirkan bentuk tim teman-teman. Karena apa? Kalau teman-teman membuat tim, jadi otomatis misalnya dalam 1 hari teman-teman bisa 100 icon, dengan adanya menambah tenaga untuk membuat icon, teman bisa dalam 1 hari membuat 200 icon teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau saya saat ini belum mampu teman-teman, karena memang penghasilan saya belum stabil, belum begitu besar. Jadi saya hanya menghandle sendiri aja. Tapi ke depan kalau misalnya
yang saya dapatkan di icon ini sudah memuaskan, misalnya sudah rutin lah, misalnya $1.000 dari seluruh icon ini, total seluruh ini. Jadi saya berencana juga membentuk tim, teman-teman. Tapi belum tahu kapan. Doakan saja ya, teman-teman. Kemudian juga saya juga dapat kasus ini kemarin di Adobe Stock saya. Adobe Stock kemarin saya juga udah earning juga, tapi karena kesalahan saya, ternyata ada icon yang saya buat itu copyright, teman-teman. Nah, sehingga di Adobe Stock saya itu di banned, nah suspend. Lumayan sih, padahal sudah ada earning, kemudian juga sudah banyak icon yang saya buat. Tapi ya karena gara-gara satu icon saya yang copyright, maksudnya itu saya membuat icon ada yang logo perusahaan asing dan ada yang melaporkan ya, sehingga saya di banned. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya nanti sudah buntu membuat icon apa saja ya, jadi jangan teman-teman tuh ambil icon sembarangan gitu, teman-teman. Misalnya, wah udah deh saya mau membuat icon misalnya punya Microsoft atau punya Skype, itu jangan, teman-teman. Bahaya itu, teman-teman. Kalaupun teman-teman mau buat seperti itu, digratiskan saja, teman-teman. Free kan aja kalau di Icon Finder. Tapi kalau teman-teman berniat mengkomersilkan, nah itu nanti kena masalah seperti saya alami. Nah, menurut saya itu saja yang bisa saya berikan. Oh iya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka konten seperti ini, jadi teman-teman bisa cek video tentang Microstock saya itu di playlist Microstock. Jadi semuanya sudah saya buatkan di sana, mulai panduan tentang Icon Finder, dan project dan lain sebagainya. Oke, kalau teman-teman masih ada komentar, itu silakan berkomentar di kolom bawah. Jika teman-teman suka konten seperti ini, silakan di like, kemudian di share ya, teman-teman. Jadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain masih berkecimpung di dunia icon. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.